Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Dr. Kasman SPDI MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dengan NIM 251010113, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Timur. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai akhlak. Akhlak merupakan salah satu aspek terpenting dalam ajaran Islam. Islam tidak hanya mengajarkan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga hubungan antar sesama manusia dan makhluk lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, akhlak menjadi cerminan diri dari keimanan seseorang. Orang yang beriman akan menampilkan akhlak yang baik sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengertian akhlak. Secara etimologis, kata akhlak berasal dari huluk, yang berarti perangai, tabiat, atau budi pekerti. Dalam konteks bahasa Indonesia, akhlak sering diartikan sebagai tingkah laku atau sikap seseorang yang lahir dari dorongan hati yang tulus, tanpa paksaan dan telah menjadi kebiasaan dalam bertindak. Macam-macam akhlak ada dua. Yang pertama akhlak mahmudah atau terpuji, yang kedua akhlak mazmumah atau tercela. Yang bagian A, akhlak mahmudah atau terpuji, adalah perilaku baik yang dianjurkan oleh Islam dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Akhlak ini mendatangkan pahala dan menunjukkan keimanan seseorang. Berikut contoh akhlak mahmudah. Yang pertama, jujur, berkata dan bertindak sesuai kenyataan. Dan yang kedua, amanah, dapat dipercaya dalam menjalankan tugas atau tanggung jawab. Dan yang ketiga, sabar, tabah dalam menghadapi ujian dan kesulitan. Dan yang keempat, tawakal, berserah diri kepada Allah setelah berusaha. Dan yang kelima, dermawan, suka membantu dan memberi kepada yang membutuhkan. Dan yang keenam, adil, memperlakukan orang lain secara proporsional dan tidak berat sebelah. Dan yang ketujuh, rendah hati atau tawadu, tidak sombong meskipun memiliki kelebihan. Akhlak mazmumah atau tercela. Akhlak mazmumah adalah perilaku buruk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan manusia dari kebaikan. Akhlak ini harus dihindari karena dapat merusak diri sendiri dan orang lain. Berikut contoh akhlak mazmumah. Yang pertama, dusta, berkata tidak sesuai kenyataan. Yang kedua, khianat, tidak dapat dipercaya dan melanggar janji. Yang ketiga, iri hati, tidak senang atas keberhasilan dan pencapaian orang lain. Yang keempat, sombong, menganggap diri lebih baik dari orang lain. Yang kelima, marah berlebihan, kehilangan kendali emosi tanpa sebab yang jelas. Yang keenam, kikir, enggan berbagi meskipun mampu. Yang ketujuh, ghibah, membicarakan keburukan orang lain di belakangnya. Akhlak dalam kehidupan modern. Kehidupan modern membawa banyak kemudahan, tetapi juga tantangan moral yang kompleks. Di era digital, misalnya, seseorang mudah tergoda untuk berbohong di media sosial, menyebar berita palsu, atau melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penerapan akhlak dalam kehidupan modern dapat diwujudkan melalui: yang pertama, menjaga kejujuran di dunia maya, seperti tidak menyebar hoaks atau memfitnah. Dan yang kedua, menjaga sopan santun dalam komunikasi digital, baik melalui pesan, komentar, maupun unggahan. Dan yang ketiga, bekerja dengan profesional dan amanah, meskipun di bawah tekanan modernisasi. Yang keempat, menghargai perbedaan dan keberagaman, karena masyarakat modern semakin menjemuk. Dan yang kelima, menjaga keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat agar tidak terjebak dalam materialisme. Kesimpulan dari materi akhlak ini ialah akhlak merupakan cerminan keimanan seseorang yang tercermin dalam perilaku sehari-hari. Akhlak terbagi menjadi dua macam, yaitu akhlak mahmudah atau terpuji dan akhlak mazmumah atau tercela. Dalam kehidupan modern,
Akhlak sangat dibutuhkan sebagai pedoman moral agar manusia tidak terjerumus dalam perilaku yang menyimpang akibat pengaruh teknologi dan globalisasi. Sekian materi akhlak dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.